Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu, tanggal 11 April 2026, tertulis di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 45. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ayaw do Jehovah naung manugion hamuru warsiat tano Misir, asa au gabe de batamuna. Dibahini ikon gabe akan nabadia dohamu, ai nabadia doahu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, pengertian kudus dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 26 itu berarti dipisahkan dari yang lain agar menjadi milik Tuhan. Tetapi kata dipisahkan bukan dalam makna menjauh atau terpisah secara fisik. Bukan berarti menjauh dari lingkungan sosial kita, melainkan terpisah atau berbeda dalam cara hidup. Maka dalam perjanjian baru, kata kudus ini dimaknai sebagai keterpisahan dari dunia yang tercemar. Mengapa kita harus hidup kudus? Tentu karena Allah pemilik kita adalah kudus. Pengudusan ini terjadi sebagai anugerah dari Allah yang nyata dalam penebusan dosa-dosa kita. Maka tugas kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan akan melanjutkan proses berkesinambungan atau kontinu. Tetapi tidak hanya sebatas meninggalkan dosa, bukan hanya tidak kembali lagi ke manusia lama kita, tetapi juga harus menghasilkan nilai-nilai kekudusan itu sendiri sebagaimana Tuhan Allah memerintahkannya. Kalau kita kompilasi semua ketentuan yang dicatat dalam kitab Imamat pasal 11 ini, Allah sendiri bahkan mengatur sampai kepada hal-hal kecil seperti jenis-jenis binatang yang tidak bisa dan bisa dimakan. Karena Allah ingin umatnya tampil berbeda dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Namun dalam konteks kekinian, kekudusan kita harus terlihat dalam pilihan-pilihan hidup kita yang nyata dalam merespon dunia yang permisif. Dalam hal ini, bukan lagi sebatas berpantang makanan, melainkan nyata dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kudus di dalam pikiran. Di era informasi sekarang ini, apa yang kita konsumsi melalui layar ponsel kita? Menjadi kudus berarti di sini berani memisahkan diri dari tontonan atau pemikiran yang merusak integritas rohani kita. Kedua adalah kudus di dalam perkataan. Apakah ucapan kita membawa berkat atau justru memperkeruh suasana? Mulut yang dikuduskan adalah mulut yang digunakan untuk membangun, menghibur, meneguhkan, dan memotivasi orang lain kepada hal-hal yang baik dan benar, bukan malah menjatuhkan. Dan yang ketiga, sahabatku semua, adalah kudus dalam niat. Seringkali kita melakukan hal baik, tetapi dengan motivasi yang hanya sekedar ingin dipuji. Kekudusan menuntut kejujuran batin bahwa segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk ego pribadi kita. Oleh sebab itu, sahabatku semua, Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri, tetapi Dia memanggil kita untuk mencerminkan karakternya. Karena Dia adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai anak-anaknya secara alamiah harus menjadi imitasio Kristi, menjadi duplikasi karakter Kristus. Dan kita juga harus memahami bahwa kekudusan bukanlah beban peraturan yang berat, melainkan respon syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima. Kita menjaga hidup kita bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan dan ingin menjaga status kudus itu tetap terpelihara sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berakhir pekan.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.